Virus yang hari ini bergentayangan di sekeliling kita, nggak perlu kita sampai takut. Yang perlu kita takut kepada Allah, karena Allah yang menjadikan itu, Allah yang memerintahkan kepada virus-virus itu kemana, rumah siapa, siapa mereka. Allah yang perintah, biiznillah, sudah tertulis di dalam lauh mahfud Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu tulis hidih mandum. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat, insyaallah mudah-mudahan di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini hampir 7 miliar penduduk dunia hidup di dalam ketakutan, di dalam kecemasan. Hal itu disebabkan oleh makhluk Allah yang paling kecil, yang apabila di zoom 300 kali zoom belum tentu makhluk itu bisa dilihat oleh mata. Namun sekecil itu manusia hari ini hidup seperti tidak memiliki semangat lagi. Apa yang kita sebut saat ini manusia dihadapi dengan wabah penyakit yang di dalam bahasa hari ini diberi nama dengan COVID-19 atau virus corona. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bila kita melihat sejarah masa lalu, hampir semua para nabi dan rasul umatnya itu tidak pernah luput, sering pula terjadi oleh berbagai wabah-wabah yang diberikan oleh Allah kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita jangan penuh hidup kita ini dengan kekhawatiran. Kehidupan kita ini seolah-olah tidak memiliki makna lagi. Inilah saatnya kita bermuhasabah, saatnya kita berintrospeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan selama ini, barangkali selama ini kita lupa kepada Allah. Selama ini kita seolah-olah tuli ketika masjid-masjid mengkumandangkan hayya 'alas shalah. Kita lupa, kita tuli terhadap itu semua. Tetapi ketika makhluk Allah yang melebihi kecilnya daripada partikel ini Allah kirimkan, hari ini kita semua mengingat Allah. Mungkin inilah maksud daripada Allah mengirimkan musibah ini. Oleh karena itu pertemuan singkat Jumat kali ini, khatib mengajak kepada kita semua bagaimana menghadapi wabah atau virus corona ini menurut pandangan Al-Quran. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat, insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai referensi dasar, mari kita simak satu firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah terjadi sesuatu musibah apapun kecuali terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, Allah berikan petunjuk terhadap hati-hati mereka. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Hadirin yang mulia, para ulama tafsir hampir seluruhnya mereka
bersependapat dalam memahami makna ayat ini. Ma asaba min musibatin, di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqari dalam Zubdat Tafsir, bahwa yang dimaknai musibah pada ayat itu, ma asaba min musibatin, adalah segala sesuatu yang menimpa manusia sekecil apapun, itu adalah bagian daripada musibah. Apakah gempa bumi, apakah banjir dan sebagainya, termasuk wabah yang hari ini melanda dunia barat, timur, utara, selatan, pun termasuk bagian daripada musibah. Maka semua musibah itu tidak akan terjadi illa, kecuali, jelas beliau, biiznillah, dengan izin Allah. Apa yang dimaksud dengan biiznillah? Imam besar Masjidil Haram Profesor Dr. Salih bin Abdullah menjelaskan biiznillah adalah dengan kehendak Allah, sudah tercatat di dalam takdir Allah. Kamu tulis ba'lah mahfud Allah. Artinya jamaah sekalian, virus yang hari ini bergentayangan di sekeliling kita, enggak perlu kita sampai takut. Yang perlu kita takut kepada Allah, karena Allah yang menjadikan itu, Allah yang memerintahkan kepada virus-virus itu. Kemana? Rumah siapa? Siapa mereka? Allah yang perintah. Biiznillah, sudah tertulis di dalam lauh mahfud Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu tulis hidih mandum. Jemaah sekalian, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Wahbah Az-Zuhaili memahami ayat ini khusus pada kalimat yahdi qalbahu. Allah berikan petunjuk bagi hati mereka. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam menanggapi virus ini, dalam menanggapi berbagai musibah yang Allah berikan, mereka itu sadar ini adalah takdir Allah, ini adalah perintah Allah. Kita ini makhluk takluk kepada qada dan qadar Allah. Sudah tertulis di sana. Kapan terjadi? 2020. Berarti itu qadar, qada, ketetapan Allah sejak zaman azali. Kejadiannya kapan? Hari ini. Inilah adalah implementasi daripada ketetapan Allah di dalam qada itu. Maka orang-orang yang beriman diberi petunjuk. Mereka tidak gundah, mereka tidak gelisah, mereka serahkan diri kepada Allah. Allah berikan petunjuk kepada hatinya, maka orang-orang yang menghadapi musibah, orang-orang beriman hidup nyaman. Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketenangan. Orang-orang yang tidak beriman hidup di dalam kebimbangan terus, karena mereka tidak yakin kepada Allah, mereka tidak yakin kepada hari akhirat. Ini jamaah sekalian. Namun kita tetap waspada, kita tetap ikhtiar, kita tetap melakukan pencegahan itu. Tidak mungkin kita elakkan sunnatullah, tetapi coba dulu perbaiki kekuatan iman kita. Kita hidup ini di mana? Di dunia. Siapa yang ciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Tidak akan pernah semut berjalan selangkah pun kecuali perjalanan semut itu sudah tertulis di dalam ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha tahu itu semua. Oleh
Al-Qurtubi memahami ayat ini di antara kita di sini. Allah tahu itu siapa yang sabar. Allah akan mampu melihat sampai ke dalam lubuk hati kita. Apakah kita sabar terhadap cobaan Allah ini? Apakah kita tabah terhadap musibah ini? Apakah kita serahkan kepada Allah? Allah tahu. Demikian penjelasan Al-Qurtubi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kontekstualisasi ayat itu kalau kita kaitkan dengan kejadian hari ini jamaah sekalian, ini jelas-jelas Allah bermain di atas semua itu. Bukan berarti yang lain Allah diam, tidak. Hari ini manusia apa yang tidak mereka punya? Kekuatan militer di atas segala-galanya. Korea Utara, Korea Selatan, mereka hari ini hebat. Cina mereka hebat, Amerika Serikat dan berbagai negara adik kuasa di dunia hari ini mereka hebat. Sampai-sampai hebat mereka melontarkan kalimat hampir sama dengan kalimat yang pernah dilontarkan oleh Firaun, laknatillah alaih. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu melawan kami saat ini. Allah kirim tentaranya yang paling kecil, diuji bagi kita orang-orang yang beriman. Karena sunnatullah berlaku itu menyerta pajuh campli pasti keeng han mungkin han keeng, namun keengnya adalah biidnillah sunnatullah campli keeng sikin tajam sirah masen dan sebagainya tapajuh butrau itu tidak bisa kita elakkan. Tapi hari ini Allah ingin memperlihatkan apa yang terjadi reaksi dunia hari ini. Ternyata mereka hari ini yang dulu membenci Islam, yang dulu mengatakan cadar itu tidak baik, cadar itu ibarat manusia ninja dalam film China, dalam film Jepang dan sebagainya. Hari ini mereka berkata, Presiden Prancis pun berani mengatakan bahwa dari virus ini yang bisa diselamatkan oleh virus ini, yang terselamatkan oleh virus ini adalah orang-orang Islam, wanita-wanita muslim yang berpakaian muslimah dengan lengkap sesuai dengan syariah Allah. Siapa yang berkata itu? Orang non-Islam. Dulu mereka membenci, mereka mengatakan teroris, mereka dulu mengatakan itu musuh. Ternyata hari ini tanpa sadar mereka mengatakan merekalah yang terselamatkan. Dulu mereka mendengar suara azan alergi, hari ini mereka datang ke masjid-masjid besarkan suara. Mereka seolah-olah sudah tahu yang mampu menyelamatkan ini semua adalah Tuhannya umat Islam. Memang itu Tuhan yang sebenarnya. Inilah reaksi positif yang hari ini terjadi di atas permukaan bumi ini, terutama di negara-negara yang mayoritas tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Lebih jelasnya lagi Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 51. Lebih jelas lagi Allah katakan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Katakanlah tidak akan ditimpa musibah kepada kami. Katakan Muhammad kepada mereka itu, musibah tidak akan menimpa kami, tidak akan menimpa illa kecuali ma kataballahu lana, kecuali memang itu terjadi, sudah ditulis. Maknanya kamu tulis ba'lah mahfud akan yang terjadi, dan itu terjadi. Itu sudah terjadi, sudah tertulis terhadap kami. Huwa maulana, karena itu sudah tertulis di dalam Lauh Mahfuz Allah, takdir Allah, qada Allah. Huwa maulana, dialah pelindung kami. Allah lah tempat satu-satunya kita berharap yang mampu memporak-porandakan virus ini. Kekuatan dunia tidak mampu, namun kita terus berusaha, tetapi yakinlah Tuhan
Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu mengakhiri drama yang disetting, yang disutradarai oleh Allah itu sendiri. Jamaah sekalian, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Maka kepada Allah lah orang-orang beriman menyerahkan diri. Tanya uronyo begaduh, tanya uronyo urang iman, maka jawab Allah, huwa maulana, ya Allah engkau pelindung kami. Maka gunakan waktu-waktu dalam masa-masa lockdown iyo mendoa ba Allah, lake ba Allah, ya Allah kami tidak mampu mengusir virus ini, ya Allah, berzikir, bertaubat. Karena boleh jadi kata sebahagian besar para ulama, ini dikirim Allah dikarenakan dosa manusia, karena dosa dia. Maka beristighfar, astagfirullahaladzim, nepampulun ya Allah Tuhan yang maha agung. Istighfar isi sebanyak-banyaknya, berdoa dan bertawakal. Karena orang beriman itu hanya kepada Allah bertawakal. Man mate paki, Rasul telah menyampaikan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang-orang yang mati dikarenakan virus, dikarenakan wabah, maka bagi mereka surga, mereka dinyatakan mati syahid. Orang-orang yang kepemati oleh Allah dalam virusnya nyo mati syahid, kitanya berusaha baik mati karena sunatullah. Tidak kita indahkan amaran-amaran, meninggal mungkin nyo lebih pahala syahid li Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berangkat dari ayat tadi, sikap kita sebagai orang yang beriman, solusi pertama yang harus kita lakukan adalah serahkan, huwa maulana, dialah pelindung kami. Serahkan semua ini kepada Allah. Jawab Allah, ya Allah drone yang mampu melindung kami. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang mampu menolong kami. Uronyo kaduh memang Tuhan hana lawan. Yang lewetnya tapakat lawan dengan Tuhan, tapakat lawan dengan Tuhan lewetnya. Tapi ternyata uronyo kena pelemah lele Tuhan, lawan ke lawan. Ternyata enggak ada lawan. Huwa maulana, judra ba Allah. Dengan cara taubat kepada Allah. Mungkin selama ini banyak dosa yang kita lakukan. Yang kedua, perbanyak ibadah kepada Allah. Laki ampun ba Allah, perbanyak ibadah, tingkatkan sedekah, karena pahala sedekah menjauhkan bala, hilangkan kebencian, hilangkan kedengkian. Jangan kita saling bermusuh satu sama lain. Ini juga akan memperpanjang virus corona berada di negeri ini. Jamaah sekalian, kalau kita kembali kepada masa lalu, di masa Rasul juga terjadi. Di dalam bahasa hadis disebut dengan ta'un, ta'un bahasa Aceh. Nyan kana apa masa Nabi? Kolera, penyakit budok dan sebagainya. Nyo kana apa masa Nabi? Sehingga pada suatu hari jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Khalifah Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab, ketika beliau melakukan satu kunjungan kerja yang uronyo jibuhnan le urang teh kungker, kunjungan kerja. Sayyidina Umar ingin melakukan kunjungan kerja ke Syam. Pemimpin Syam, gubernur Syam adalah Abu Ubaidah bin Zarrah. Ganyan gubernur watenyan. Ketika mau sampai ke Syam, dihadang oleh gubernur Syam Abu Ubaidah bin Zarrah. Umar, jangan engkau pergi ke sana. Di sana saat ini sedang terjadi wabah yang mematikan. Yang namanya wabah mematikan. Lalu Umar
bercengang memanggil para sahabat muhajirin, memanggil para sahabat ansar. Bagaimana pendapatmu wahai sahabat-sahabatku? Apakah aku lanjutkan perjalanan? Ini ada sebuah program yang sangat brilian. Apa kata mereka? Umar, kalau engkau pulang tanggung Umar, karena engkau sudah pergi. Tetapi kalau engkau tetap di sini, kami juga enggak bisa menjamin keselamatan anda. Mumang Sayyidina Umar. Gehoi perte urung tuha. Yang keju urung tuha baik taboh urung tuha. Terutama sekali tuha ilmu. Gehoi urung tuha, bagaimana pendapatmu? Nusu'ud Abdurrahman bin Auf salah seorang. Menurut dan lebih kedranu, oh ya Umar, jangan engkau melanjutkan perjalanan ke Syam. Karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau kunjungi, janganlah engkau datangi sebuah wilayah yang sudah kena virus bejak ya wow. Dan jangan pula, kata Rasul, nyu hadis nggu, jangan pula engkau berada di wilayah yang sudah kena virus engkau keluar, jangan pula. Bahasa singkat, menyata cepu daerah A virus bejak pada daerah A. Memang kita nyo hino kamu virus bejak pada daerah gop, mupalo gop. Maka Ibnu Qayyim memahami hadis ini adalah bentuk preventif Rasulullah ingin menyelamatkan umat ini. Maka Sayyidina Umar balik kanan gerak bedah nejakwo hana jadeh. Ketika dibacakan hadis ini, pergi le Gubernur Syam, oh Sayyidina Umar, ni awal ni, apakah engkau lari dari takdir Allah? Geul Sayyidina Umar, Abu Ubaidah bin Zarah kau urung bangai yang urung carang. Late bin Umar na urung carang lagi jangan temayong. Kena urung carang segala ulah-ulah temayong. Hai pun ni abdung bak takdir Tuhan. Oh madam deh bedra kan temayongnya. Hai, nyo takdir Tuhan, ilong-ilong tebit bak takdir Tuhan yang lain. Saya akan lari dari satu takdir Allah kepada takdir Tuhan yang lain. Kadang hidih takdir long selamat. Oh memang mati nak akan mati takdir Tuhan. Hai, ketika kamu mengembala kambing di dua lembah, satu lembah subur tanamannya, subur rumputnya, di satu lembah lagi kering rumputnya, kamu milih yang mana? Milih yang subur. Apakah subur itu bukan takdir Tuhan? Takdir Tuhan. Atau ada orang yang memilih kepada tempat yang kering, ohnya ke takdir Tuhan, takdir Tuhan juga. Maka saya pergi dari satu takdir Tuhan kepada takdir Tuhan yang lain. Ini adalah bentuk pencegahan yang diajarkan oleh Islam. Artinya jamaah sekalian, kalau kita kaitkan dalam konteks hari ini, wajar-wajar saja pemerintah mengeluarkan edaran-edaran, amaran-amaran untuk menyelamatkan umat. Karena hidra mati manusia dalam dunianya, urut kiamat pemimpin akan kita yang pakan jih mati. Kambing mati bak jalan, pemimpin akan ditanya kenapa kambing ini mati. Virus itu hari ini sudah membuktikan memang mematikan. Tapi daya kembali kepada pembahasan pertama, huwa maulana. Karena kita tidak tahu seperti apa dia saat ini, sudah melanglang buana sampai ke mana kita tidak tahu. Wallahu a'lam bimuradih, Allah yang tahu tentang itu semua. Maka dibuatlah edaran nyoronyong Cina tani aja menyedajak nyen pohdo. Kenapa? Karena dunia sudah mengatakan Cina yang memang kapalau cukup rayuk virus ka. Begitu juga daerah-daerah lain. Mungkin ada informasi bahwa di wilayah, salah satu wilayah di Aceh ini sudah virus sudah terjangkit, maka tidak boleh pergi, kata Rasul. Dan betaja utum palen nyo getanyo ibanda sakti virus ka merajalela bedah cat iku ya wa kampung kenang awak kampung la darara wala dirara. Nyan kaedah fikih kan hadis, jangan membuat anda
musibahnya tempe getanyonya beta musibah ro, beta pecelaka ro. Jangan engkau mencelakai dirimu sendiri dan jangan pula engkau mencelakai orang lain. Draw hanjit tapoh, gop hanjit tapoh. Draw tu bek tapu susah, urang lain bek tapu susah. Maka wajar menurut kami. Maka edaran Bapak Wali Kota Lok Sumawe yang sudah saya baca yang tertanda tanggal 25 hari ini, bahkan sudah mendunia, semua lembaga pendidikan ditutup karena kami bekerja juga di sana, ditutup. Kenapa? Untuk memastikan, ya mungkin sah-sah saja sebagai bentuk pencegahan jangan sampai menular. Namun Bapak Wali Kota melihat Kota Lok Sumawe, mungkin Aceh sekitarnya belum seberapa, maka edaran ini diistisnakan kecuali masjid dan menatah lagi biatha. Kita nyojak semayang masjid jak laju lagi oreo, tapi wonyo beduklah majalan, wonyo be apa berakah bak kedai kopi bika beitup. Wonyo wa rumah melakai Allah. Ketika kita ke masjid, ketika kita ke musala, ya Allah, Allah jak pujaran ya Allah, nu pelindung ya Allah, nu pelindung ya Allah. Mungkin Allah gebi dispensasi dari masjid. Ngelus aja masjid, tak beda tahu tak ajak waduk, tak grup-grup nyah dispensasi Tuhan mungkin. Oh kaduh kenal lah nyah aku bila. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah bentuk cara yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh Islam, bagaimana menghadapi sebuah wabah. Yang pertama adalah serahkan ini kepada Allah, bertawakallah ini kepada Allah, jadikanlah Allah sebagai pelindungnya. Yang kedua, kalau memang sudah jelas menurut para ahli menyatakan bahwa zona kita zona merah, laksanakan perintah Rasulullah yang sudah diadopsi oleh pemerintah, menyemenan beja tahu oleh saat itu perintah Rasul, jangan keluar dan juga jangan pergi ke daerah zona merah. Dalam bahasa Nabi kan zona merah, tempat yang virus dan katibit apa virus pulau daerah gop yang golong kenang virus. Ini adalah amaran Rasulullah. Mudah-mudahan jamaah yang berbahagia, marilah kita bangsa ini menyikapi persoalan ini dengan kepala yang dingin, yang positif thinking. Mudah-mudahan kita berdoa, sama-sama berdoa dengan zikir yang kita bangun tiap malam, dengan doa tula bala wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta adron Tuhan la ilaha illa pujo ya Allah. Mudah-mudahan insyaallah Indonesia pada umumnya, Aceh pada khususnya, dan berlebihlah orang Islam diatuh urung dunianya dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan yang hanya tinggal hitungan beberapa hari lagi, Allah akan memusnahkan virus yang saat ini sangat membuat umat manusia itu hidup di dalam kebimbangan. Mudah-mudahan kita orang-orang yang beriman tetap kembali kepada Allah, bahwa bila ajal telah tiba, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-saah wa la yastaqdimun, tidak akan bisa digeser walaupun satu detik. Namun kita tetap ikhtiaru ad-du'a'u wajibun, berdoa dan berusaha itu adalah kewajiban kita sebagai manusia yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, cukuplah virus yang telah Engkau kirim saat ini. Mudah-mudahan orang-orang Islam yang saat ini lupa kepadamu, maka ini menjadi pembelajaran. Mudah-mudahan virus ini menjadi pembelajaran buat kami, dan ke depan kami semakin taat tunduk kepadamu, wahai Tuhan yang Maha Pelindung. Demikian mungkin tausiah singkat yang dapat kami sampaikan pada pertemuan Jumat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan dan bahan pertimbangan kepada khatib sendiri dan juga kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari dan yang mendengarkan siaran ini. Mudah-mudahan bermakna dan Allah berikan keselamatan dunia dan akhirah.